Kita melanjutkan pelajaran kita mengenai 10 perintah dan bagaimana melihat 10 perintah ini dari sudut pandang sejarah penebusan. Ketika berbicara mengenai Alkitab, maka kita berbicara mengenai pemulihan manusia yang telah jatuh dosa. Allah bekerja ingin memulihkan manusia dari dosa. Itu sebabnya Allah intervensi untuk memberikan jalan bagi manusia untuk mereka memenuhi syarat sebagai orang umat Tuhan, orang kudus. Dan salah satu cara yang dilakukan oleh Allah itu adalah mengenai pengudusan, pemisahan. Ketika dikatakan pemisahan, pengudusan, berarti ada keteraturan yang perlu didirikan di antara umat Israel. Salah satu keteraturan yang diberikan kepada umat Israel itu adalah hukum Taurat. Dan inti dari hukum Taurat itu adalah 10 perintah. 10 perintah ini di kemudian hari Yesus Kristus menjabarkannya sebagai suatu hal yang bukan hanya dilakukan oleh tubuh, oleh jasmani saja, tetapi juga harus muncul, harus bermula dari hati. Dari hati. Kenapa? Karena umat Tuhan itu perlu dipulihkan bukan hanya perbuatannya, tetapi secara keseluruhan dari hatinya itu pun perlu dipulihkan. Jadi ketika bicara mengenai sejarah penebusan, bicara tentang penyelamatan, maka Allah ingin menyelamatkan manusia dengan mengutus Yesus Kristus. Setelah itu apa? Setelah selamat itu terus apa? Setelah selamat, pada akhirnya umat Tuhan yang menjadi milik Kristus harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, hari ini kita sementara melihat tentang 10 perintah, kita mempelajari Alkitab di bagian 10 perintah detail dari hukum Taurat ini dengan bantuan alat bantu buku sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, seri yang ketujuh. Seri yang ketujuh. Kita masuk ke dalam perintah yang ke-8, jangan mencuri. Jangan mencuri. Kita akan melihat mengenai analisis perintahnya. Uh, Perintah jangan mencuri ini merupakan perintah uh, yang menjaga supaya sesama manusia itu tidak melanggar hak milik sesama, ya, milik sesama. Dan kalau kita lihat hak atas kepemilikan atau harta ini cakupannya sampai kemana? Ya, ini bukan hanya tentang harta yang kelihatan, kepemilikan yang kelihatan, tetapi juga menjangkau atau mencakup yang tidak kelihatan. Misalnya, perbuatan merampas nyawa. Ya, merampas nyawa itu kan dosa pembunuhan. Tetapi bersamaan itu juga mencuri. Mencuri, mengambil dengan paksa hak yang menjadi milik orang lain, yaitu hidup orang lain. Itu diambil dengan paksa. Kemudian kalau kita lihat mengenai kesejahteraan, em, itu pun diambil, gitu ya, kesejahteraan dari keluarga tertentu. Itu lewat mengambil nyawa orang, maka itu pun mengambil, itu pun mencuri, dilihat sebagai hal yang mencuri juga, mengambil kesejahteraan orang lain, keluarga yang lain. Dan kalau kita lihat em, em, melihat hukum Taurat atau 10 perintah secara sesama manusia itu dari hukum yang kelima sampai yang ke-10 ini benar-benar menjunjung tinggi nilai atau keluhuran, ya, keluhuran. Dan kita akan lihat begini bahwa apa yang menjadi milik sesama kita, apa yang menjadi milik kita, inilah yang bernilai bagi kita.
gitu ya. Inilah yang memiliki keluhuran bagi kita. Apa yang menjadi milik kita, apa yang menjadi hak kita. Betul ya? Sama seperti itu, orang yang lain pun memiliki hak yang sama seperti yang kita miliki. Beda saja kepemilikan dia dan apa yang menjadi kepemilikan kita. Masalahnya, ketika kita menjaga apa yang menjadi milik kita, apakah kita juga menjaga apa yang menjadi milik orang lain? Gitu. Bahwa, oh ya, itu berharga bagi orang tersebut, maka ya, itu miliknya dia, bukan milik kita. Makanya, ketika melihat kata mencuri di dalam bahasa Ibrani ini adalah ganap. Ganap. Ganap di dalam bahasa Ibrani ini memiliki arti merampas, merampas atau membawa dengan diam-diam. Arti lainnya yang menarik itu berdusta. Jadi kata mencuri ini mengandung makna, kata ganap ini mengandung makna merampas, membawa dengan diam-diam atau berdusta. Ya, ya, kita lihat yang pertama, analisis perintahnya, mengambil dengan kejam milik sesama atau merampas dengan paksa. Jadi tanpa persetujuan pemiliknya, tanpa persetujuan pemiliknya. Keluaran 22 ayat 1. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa pencurian, pencurian ini mm, berhubungan dengan harta orang lain, gitu ya, mengambil harta orang lain. Dan harta di sini termasuk uang dan segala kepunyaan dari orang yang lain, gitu ya. Apakah itu kalau zaman dulu itu budaknya, hambanya, pakaian, ternak, gandum, bahkan barang-barang yang berharga. Kemudian kalau misalnya pinjam pinjam pun ya, pinjam dari seseorang dan tidak mengembalikannya, nah ini pun dinilai sebagai hal yang sama dengan mencuri. Hal yang sama dengan mencuri. Mazmur 37 ayat 21 dikatakan orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Jadi siapa orang fasik? Mereka ya orang yang jahat itu adalah orang yang meminjam dan tidak membayar kembali. Kemudian yang kedua, eh, jangan mencuri. Mencuri ini bicara mengenai melakukan sesuatu dengan diam-diam, menipu mata sesama. Jadi menipu mata sesama. Makanya kalau kita lihat kelicikan itu perbuatan yang eh, perbuatan jahat demi memperoleh keuntungan itu menyebabkan orang lain itu jatuh, gitu ya, membuat orang lain itu jatuh. Kalau kita lihat perbuatan, jadi ini perbuatan yang dilakukan dengan menipu mata orang lain itu adalah pencurian. Pencurian. Kejadian 31 ayat 7. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Dan kalau kita lihat di sini, Yakub sementara bicara kepada Lea dan Rahel, istrinya, mengenai Laban. Yakub bilang, ayahmu telah berlaku curang, telah menipu dengan cara apa katanya? 10 kali mengubah upah. Jadi dengan diam-diam itu mengubah ini. Dan kalau kita lihat em, mengintip milik orang lain dengan diam-diam dan menginginkannya, itu pun sudah mencuri sebenarnya. Ya, mencuri. Makanya kalau kita lihat secara pengalaman gitu, wah saya ini sering mencontek dulu di waktu sekolah. Nah, ini merupakan suatu tindakan yang tidak benar kan? Tidak benar. Jadi membohongi orang dengan diam-diam. Nah, ini suatu hal yang harus diwaspadai, gitu ya. Semuanya dimulai dengan hal-hal yang tidak kelihatan dulu, gitu ya. Nah, yang kedua,
misalnya tidak rajin bekerja atau malas pada waktu yang diberikan, ini pun merupakan pencurian. Ya, pencurian. Kalau kita lihat waktu itu merupakan hal yang sangat-sangat tegas bahwa waktu itu tidak akan berhenti, dia akan lanjut terus. Sehingga waktu yang dipercayakan ini menjadi waktu yang sebenarnya sangat-sangat berharga. Dan ketika memboroskan waktu, ini pun bisa menjadi dosa. Bahwa waktu itu kita harus maknai sebagai pemberian dari Tuhan yang kita harus jalankan. Harus jalankan. Referensinya Mazmur 90 ayat 4 sampai 5, ayat 12, kemudian Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Jadi mencuri, em, kalau kita lihat ini mencuri apa yang menjadi milik sendiri. Ini mungkin satu statement yang baru kita dengar gitu. Mencuri apa yang menjadi milik sendiri. Loh, milik kita kok kita curi? Bukan curi dong, kita ambil sendiri nggak apa-apa. Tetapi di hadapan Tuhan, semua hal telah dipercayakan kepada kita. Jika kita tidak menjalankannya, itu dilihat sebagai mencuri waktu. Kalau kita perhatikan perumpamaan talenta yang Yesus ceritakan, kan kepada tiga orang hamba ini dipercayakan. Setiap hamba itu dipercayakan talenta berdasarkan setiap orang. Hamba yang pertama dan kedua menjalankan talenta itu, ya, mengusahakan. Waktu telah diberikan, jangka waktunya, kemudian modalnya juga sudah diberikan, dan mereka bisa mengembalikan semuanya. Mereka rajin bekerja, waktu yang diberikan mereka jalankan semuanya. Tetapi hamba yang ketiga itu dia tidak lakukan apa-apa mengenai talenta yang diberikan kepadanya. Dia hanya menghabiskan waktu yang di saat yang sama diberikan kepada dia. Pada akhirnya hamba yang ketiga ini dituntut oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya em, sangat penting untuk mempergunakan waktu kita dengan baik. Ya, karena waktu dan kemalasan ini, berhubungan erat kalau kita lihat, ya, berhubungan dengan erat. Di 1 Timotius 4 ayat 2, di situ dikatakan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. eh di dalam bahasa Yunani, sebenarnya ini ekspresinya adalah hati nurani oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya dicap api. Ya, dicap api. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Orang-orang ini, pendusta-pendusta ini, hati nurani itu udah dicap api, cap dengan api. Maksudnya mereka itu meskipun telah mengambil, telah mencuri milik orang yang lain, mereka tidak merasa bersalah. Nah, seperti ini. Bahkan secara dunia modern zaman sekarang ada juga yang melihat itu sebagai suatu penyakit, gitu ya, suatu penyakit. Nah, itu sebabnya kita perlu eh, berjaga-jaga mengenai dosa ini. Kemudian, kalau kita lihat rinciannya, jadi tadi analisanya, dia bisa mencuri milik orang yang lain, kelihatan atau tidak kelihatan, atau bahkan apa yang dipercayakan kepada kita, kita curi itu. Jadi, eh, kita mungkin dengar mencuri dari Tuhan, bahwa apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita, tetapi kita ambil untuk kepentingan kita dan kita sia-siakan. Nah, itu tadi ada istilahnya mencuri diri sendiri, mencuri dari diri sendiri. Rinciannya kalau kita lihat, bagaimana perluasan eh, perintah jangan mencuri ini, kita akan lihat dua hal. Mencuri harta yang kelihatan. Ini mencuri dari sesama gitu ya. Hal yang kelihatan. Kalau kita lihat harta di sini termasuk semua yang kelihatan dengan mata. Kelihatan dengan mata. Dan benda-benda gitu ya. Hak milik orang yang lain. Em, ketika ini terjadi, pencurian ini terjadi, aturannya adalah em, harus membayar ganti rugi.
harus membayar ganti rugi. Ya, karena apa? Sudah ada kerugian yang sudah ditimbulkan lewat perbuatan mencuri itu. Ya, lewat mencuri itu. Jadi zaman dulu kalau kita lihat setelah mencuri itu tidak selesai dengan kata maaf. Ini tidak selesai dengan kata maaf. Nggak selesai. Oh, maafkan, tolong ampuni saya. Tidak. Tetapi orang yang mencuri, dia harus bayar. Ya, bayar ganti rugi. Itu sebabnya metode ini terus berlanjut sampai ke zamannya Yesus Kristus. Kita bisa dengar ketika Zakheus, dia setelah dia dia mendengar perkataan Yesus, Zakheus, aku akan pergi ke rumahmu, gitu ya. Nah, waktu itu Zakheus dia menerima Yesus Kristus, dia sangat bersuka cita dan dia bilang apa? Setelah dia bertobat dia bilang dia akan membayar ganti rugi katanya. Dia akan membayar ganti rugi. Aku akan membalas 2 kali lipat dari apa yang kuambil. Ya, Keluaran 21 ayat 15, pasal 22 ayat 1 sampai 15 ini sistem pertanggungjawaban membayar ganti rugi. Ya, membayar ganti rugi. Kata ganti rugi di sini membayar ganti rugi, membayar ganti rugi. Ini satu kata, ya, salam, shalom, bukan shalom ya, shalom. Shalom di sini artinya berakhir, menyelesaikan, sempurna, memulihkan. Ya, shalom. Ya, referensi ayatnya Imamat 24 ayat 18 dan 1 Raja-Raja 9 ayat 25. Nah, em, jadi ganti rugi ini memiliki maksud apa? Orang yang memberikan ganti rugi atau membayar ganti rugi terhadap orang yang lain, terhadap sesama yang telah dirugikannya lewat pencurian, em, artinya dia harus memulihkan dengan sempurna, memulihkan dengan sempurna hutang yang dia miliki. Jadi dengan mencuri, dengan mencuri, orang yang mencuri ini telah berhutang. Nih, sama dengan berhutang. Makanya dia harus ganti rugi. Dan kalau kita lihat tadi, lembu, curi satu lembu, ganti 5. Ya, ganti 5. Satu domba, ganti 4 domba. Dia ada aturan yang seperti itu. Lewat membayar ganti rugi, pada akhirnya kondisinya kembali ke awal, dipulihkan ke posisi awal, kondisi awal, atau kondisinya itu menjadi sempurna dengan apa? Ganti ganti rugi. Ya, shalom. Kata ini di kemudian hari, di kata ini berkembang, digunakan digunakan ini menjadi shalom yang artinya damai, gitu ya, damai. Kan bunyinya agak-agak mirip gitu ya, shalom. Kalau shalom itu dari shalem, salem, ya, salem, salom, salem. Ini shalom, sempurna, memulihkan. Pada akhirnya dengan dipulihkan, dengan menjadi sempurna, maka damai itu dipulihkan, shalom itu dipulihkan. Nah, makanya kalau mencuri, ya, mencuri kan hubungannya jadi rusak kan, hubungan dengan sesama. Apakah ada damai? Nggak ada damai kan? Tetapi ketika mengganti rugi dengan penyesalan, ganti rugi, ternyata apa? Ganti rugi itu lebih besar kan? Lebih besar daripada yang diambil. Sehingga ketika orang membayar ganti rugi, kondisi dipulihkan, damai dipulihkan. Ya, damai dipulihkan. Itu sebabnya ketika kita beribadah di hadapan Tuhan, damai itu harus dipulihkan terlebih dahulu. Yesus Kristus berbicara mengenai hal ini kalau kita lihat di Matius 5 ayat 23 sampai 24. Yesus bilang, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di mezbah, teringat sesuatu dalam hati saudara, gitu ya. Ada dalam hati saudara. Jadi artinya ada tidak damai. Ada yang tidak damai dengan saudara,
Yesus bilang apa? Tinggalkan persembahan di depan mezbah, pergi berdamai dulu, kembalilah dan persembahkan persembahanmu. Ini. Jadi lewat ganti rugi, lewat shalom, maka Tuhan suruh wujudkanlah apa? Shalom, gitu ya, shalom, damai. Nah, kalau kita lihat rinciannya, termasuk diantara itu menculik orang. Nah, ini mencuri, dosa mencuri. Keluaran 21 ayat yang ke-6. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Jadi orang yang menculik. Biasanya orang yang menculik di zaman itu untuk dijual sebagai budak. Nah, kalau kalau kita lihat zaman sekarang ini ada namanya human trafficking. Ya, ini penjualan manusia. Nah, ini kan menjadi suatu pelanggaran internasional kan? Ya, karena dilihat sebagai suatu hal yang sangat-sangat serius, menjual manusia soalnya. Menjual barang itu mencuri, ya, itu masih barang-barang gitu ya, tetapi ini manusia dianggap sebagai barang. Nah, zaman dulu itu pasti dihukum mati katanya, dihukum mati. Jika menculik harus membayar ganti rugi. Nah, ganti ruginya dengan apa? Dengan nyawa sendiri. Wah, jadi menculik manusia atau menjual seorang manusia, maka orang itu harus ganti rugi dengan nyawanya. Wah, ini makanya sangat mengerikan gitu ya. Kemudian mencuri harta sesama. Mencuri harta sesama. Keluaran 22 ayat 1 sampai 4. Di sini kalau kita baca ada aturan. Ya, ada aturan di Keluaran 21 ayat 22 sampai 27, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti ini. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini kalau kita lihat aturan yang seperti ini, mata ganti mata, gigi ganti gigi, lebih ringan dibandingkan em, kompensasi atau ganti rugi yang harus dijalankan ketika melanggar peraturan jangan mencuri. Karena eh, apa ya? Allah melihat pencurian ini hukumannya ini pelanggarannya berat, jadi hukumannya diberikan lebih berat. Beda dengan kerugian yang biasa-biasa. Jadi mencuri jika binatang itu masih hidup, jadi harus ganti 2 kali lipat. Kalau misalnya binatang itu sudah mati, 5 kali lipat ganti ruginya. Nah, seperti itu. Domba kalau ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan lembu, ya udah 4 kali lipat aja. Jadi ada aturan-aturannya. Ya, sini em, bisa dilihat kok beda-beda gitu aturannya untuk apa mengganjar seseorang itu kok beda-beda. Nah, ini makanya ada aturan-aturan. Jadi ada yang eh, mencuri, mencuri. Makanya dilihat gitu, dilihat. Kalau mencurinya itu yang yang lebih kecil yang dicuri dan yang lebih besar yang dicuri, ini penerapan peraturannya, kompensasinya itu berbeda, gitu ya. Pencuri besar, pencuri kecil. Nah, ini dibedakan gitu ya, dibedakan. Jadi sesuai dengan perbuatannya, ya, sesuai dengan perbuatannya. Dan kalau kita lihat ada aturan yang lebih besar, hmm, kalau kita lihat ganjaran atau ganti rugi itu sangat-sangat besar, sangat-sangat berat dibandingkan dengan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu kenapa demikian? Untuk mengajarkan, Allah ingin mengajarkan bahwa eh, harta sesama itu harus saling menjaga, harus dilindungi. Jadi seperti kita melindungi apa yang menjadi milik kita, demikian juga kita harus melindungi milik orang lain. Harus jaga itu tetap milik dia, gitu ya. Bukannya mengambilnya dengan paksa atau dengan diam-diam. Kemudian Allah inginkan supaya
em, janganlah mencuri, gitu. Jangan mencuri, tetapi kerjalah selayaknya sehingga bisa mendapatkan hartanya atau kepemilikannya. Dengan membuat peraturan yang sangat sangat berat demikian, ini supaya orang Israel dicegah untuk melakukan dosa pencurian, ya, pencurian. Ya, seperti ini. Jadi, em oke, bilang di sini merugikan harta sesama karena kurang mengurus dengan baik hartanya atau kebakaran. Jadi kalau misalnya apa ya, kita tidak tidak menjaga milik kita sehingga terjadi sesuatu, ya, tidak mengurus dengan baik terjadi sesuatu pada akhirnya merugikan orang yang di sekitar kita. Nah, ini pun menjadi suatu hal yang mencuri, ya, hal yang mencuri itu, ya. Misalnya kebakaran gitu, itu karena keteledoran seseorang yang menyebabkan kerugian orang yang lain. Ya, itu Keluaran 22 ayat 5 sampai 6 nanti bisa lihat di situ. Ya, ini dirugikan. Ada juga kasus yang seperti ini. Nah, ini masih terjadi di kampung saya. Em, Ternaknya itu tidak diikat, hanya dilepas begitu saja. Akhirnya pergi ke ladang orang. Ini sering terjadi. Jadi sapinya eh, tidak diikat dengan baik di kebun dia. Pada akhirnya sapinya pergi ke kebun orang. Nah, ini sering terjadi di kampung saya. Pada akhirnya pohon-pohon di sana itu menjadi menjadi apa namanya, rusak. Tanaman-tanaman menjadi rusak, hasil buminya menjadi rusak. Nah, ini sengaja atau tidak sengaja hal tersebut terjadi, ini merugikan harta sesama. Ini dilihat sebagai dosa mencuri, pelanggaran terhadap perintah jangan mencuri. Nah, ini harus ganti rugi, gitu ya. Itu Keluaran 22 ayat 5 sampai 6. Sampai ada juga yang ya tadi membakar, misalnya membakar ladangnya karena sudah selesai duluan apa panen, sudah tinggal ini kan, oh dia ingin bakar supaya lebih cepat, misalnya untuk pertaniannya lagi, perkebunannya lagi, tetapi karena angin, apinya itu pergi ke ladang orang yang belum panen, belum selesai, belum panen gitu. Merugikan kan? Nah, ini pun harus ganti rugi. Harus ganti rugi semuanya. Keluaran 22 ayat 5. Apabila seseorang mengembalakan ternaknya di ladang atau di kebun anggurnya dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Ya, ganti kerugian. Kemudian di sini bilang ayat yang keenam, apabila ada api dinyalakan, nah itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya, gitu ya, sepenuhnya. Ini harus ganti rugi penuh katanya. Yang keempat, rinciannya, menghilangkan atau merusak barang yang dipercayakan. Ya, misalnya ada tetangga mau bepergian ke tempat yang jauh atau pergi keluar kota, dia titipkan. Ini tolong saya titipkan ya, ini barang saya atau barang yang berharga. Di zaman dulu, em, orang-orang sering melakukan ini. Ya, di zaman dulu, orang-orang sering melakukan hal ini karena takut dirampok dalam perjalanan. Jadi dia titipin ke tetangganya atau orang yang dia percaya gitu ya. Dia titipkan. Tapi misalnya hilang gimana? Kalau hilang, ya hilang, em, orang yang majikan itu, ya majikan atau orang yang memiliki punya harta itu harus menerima ganti dua kali lipat dari pencuri. Jadi dari pencuri. Tapi, tapi
Jika pencurinya tidak ketangkap, jika pencurinya tidak tertangkap, berarti kan nggak ada yang bisa dituntut kan? Siapa yang mau ganti rugi? Maka tetangga tetangga yang dititipkan ini dan pemiliknya harus pergi ke hadapan hakim dan diperiksa. Diperiksa. Ya, seperti apa? Ini hilangnya bagaimana? Ya, oleh hakim nanti akan dicek semuanya. Keluaran 22 ayat 7 sampai 9 bicara mengenai hal itu. Jadi diputuskan, ya, diputuskan yang mana? Ya, yang mana yang eh, harus keputusan apa yang harus diputuskan? Kenapa? Karena dengan memanggil kedua pihak ini, pada akhirnya akan ketahuan aslinya seperti apa. Ya, kalau misalnya Allah sengaja membuat seperti ini, pengadilan seperti ini, sehingga lewat keterangan-keterangan, lewat saksi-saksi, pada akhirnya bisa ketahuan orang yang mencuri itu eh, akan bertanggung jawab. Tapi memang jika di apa orang yang dititipkan itu tidak lakukan apa-apa, memang murni dicuri oleh orang yang lain, maka ya tidak dituntut gitu. Ya, seperti itu. Maka kita bisa melihat hati Allah yang ingin supaya semua umat Tuhan itu saling menjaga satu sama yang lain dan hidup dalam kejujuran satu sama yang lain. Ya. eh Kemudian yang kelima, merugikan barang yang dipercayakan karena kecelakaan yang terjadi secara kebetulan. Ya, secara kebetulan. Ini seperti apa kasusnya? Keluaran 22 ayat 10 sampai 13. Ya, jadi ada yang dipercayakan tetapi em, sudah dipercayakan. Jadi ini bukan dititipkan ya, tetapi dipercayakan. Ya, dipercayakan, tetapi hal ini atau barang ini itu dicuri, curi. Kalau misalnya kesalahannya itu jelas, maka eh, maksudnya kesalahannya jelas itu orang yang dipercayakan dia memang lalai atau seperti apa gitu ya, merupakan kesalahan dia, dia harus ganti rugi. Dia harus ganti rugi. Tapi jika itu terjadi secara kebetulan, tidak disengaja, maka orang yang dipercayakan barang itu dia harus bersumpah. Nah, di sini harus bersumpah, aku tidak mengambilnya. Sumpah itu dilakukan dalam nama Tuhan, ya, dalam nama Tuhan. Nah, di sini benar-benar mereka kan takut akan Tuhan. Ini komunitas yang takut akan Tuhan dan Tuhan tahu, melihat apa yang terjadi dan Tuhan intervensi secara langsung kan. Maka untuk bersumpah, saya tidak mengambil barang itu hilang secara kebetulan dan bersumpah di atas nama Tuhan. Itu karena mereka sangat takut kepada Tuhan. Mereka pun akan mengaku karena takutnya mereka itu kepada nama Tuhan. Mereka akan mengaku, gitu ya. Karena mereka eh, percaya bahwa nama Tuhan itu suatu hal yang sangat agung. Itu pasti kena kutukan kalau bersumpah atas nama Tuhan, padahal memang dia melanggar gitu, ya, dia melanggar. Jadi hal-hal yang demikian, hal-hal yang demikian itu terjadi, gitu ya, terjadi. Ini referensinya Keluaran 22 ayat 12, Ibrani 6 ayat 16, dan Keluaran 22 ayatnya yang ke 13. Jadi apakah orang yang dipercayakan itu lepas dari tanggung jawab? Tidak. Dia harus memberikan bukti bahwa memang ini kebetulan atau tidak sengaja hilang atau rusak atau seperti apa. Dia harus membuktikannya. Ya, ini menjadi pertanggungjawaban dia. Ya. Yang keenam, rinciannya itu om, jika menimbulkan kerugian pada barang yang dipinjam. Nah, ini barang yang dipinjam. Jadi misalnya seseorang, kalau di zaman dulu
barang-barang yang dipinjam itu em, kebanyakan itu misalnya pinjam ternak gitu untuk kerja di ladang. Nah, jadi dia sangat perlu misalnya dia perlu ternak untuk membajak, dia pinjam. Ya, dia pinjam. Jika ternak yang dia pinjam itu terluka atau mati, maka harus ganti rugi. Harus ganti rugi, ya. Tapi jika memang ternak itu memang lagi luka, lagi sakit pada saat dipinjamkan, maka ya tidak tidak ganti rugi. Memang sudah kayak gitu, ya kan? Atau memang ternak itu sudah sakit misalnya. Sudah sakit, memang yang punya juga tahu ini sakit. Tetapi ya sudah dipinjamkan. Ketika dipinjamkan, lagi dipakai untuk membajak, lembunya itu misalnya mati, maka tidak perlu ganti rugi. Tidak perlu ganti rugi. Jadi ini bicara mengenai harta yang kelihatan. Jadi mencuri harta yang kelihatan dengan mata. Itu tadi rinciannya ya, ada 6 rinciannya. Tapi ada juga mencuri harta yang tidak kelihatan. Nah ini, harta yang tidak kelihatan. Ini berhubungan dengan kebebasan dan kebahagiaan sesama. Kebebasan dan kebahagiaan sesama. Ulangan 23 ayat 19 sampai pasal 24 ayat 7 mengatur hal ini. Jadi termasuk apa saja ini? Harta yang tidak kelihatan. Kebebasan, hak hak kebebasan, hak kebahagiaan, bahkan tadi yang kita sudah bicara, nyawa yang tidak kelihatan. Nyawa yang tidak kelihatan. eh Detailnya yang pertama, ini tidak boleh menerima bunga dari sesama yang meminjam uang atau makanan. Ulangan 23 ayat 19 sampai 20. Di sini kata bunga di sini bunga kalau kita lihat ayat 19, Ulangan 23 ayat 19, kata bunga di dalam bahasa bahasa Ibrani adalah nesek. Itu kata dasarnya adalah nasak. Artinya ini menunjuk kepada digigit digigit sobek oleh ular atau ya binatang sejenisnya, gitu ya. Digigit sobek, gitu ya. Ini nesek nasak. Inilah artinya riba atau bunga, ya, bunga. Nah, kata nasak ini nanti bisa lihat referensinya ada di sini. Kejadian 49 ayat 17, Bilangan 21 ayat 6, Amsal 23 ayat 32, dan Pengkhotbah 10 ayat yang ke-11. Ya, kalau kita lihat, ada orang yang meminjamkan uang, em, ingin mengambil bunga yang besar, ya, bunga yang besar. Perbuatan demikian pada akhirnya atau ini sama saja dengan membuat orang yang meminjam itu mati digigit ular. Ini maksudnya, digigit ular. Makanya Keluaran 22 ayat 25 dan Ulangan 23 ayat 19, kalau kita baca di situ, pinjamkanlah uang tanpa bunga. Pinjamkanlah uang tanpa bunga. Maksud dari Allah adalah Allah ingin supaya jangan mencari keuntungan itu tanpa kerja. Nah, ini mungkin kita akan berpikir, loh, bank itu kan ada bunga, ya. Apalagi bank apa pengkreditan rakyat, wah itu bunganya besar itu. Arisan atau simpan pinjam, nah itu bagaimana itu, betul ya? Nah itu ada em, aturan-aturan yang berkembang sampai zaman sekarang. Tetapi pada dasarnya tujuan Tuhan menetapkan aturan demikian supaya orang-orang itu, setiap orang itu harus bekerja. Setiap orang itu harus bekerja, ya. Dan orang yang meminjamkan itu pun harus kerja, harus bekerja. Jika orang miskin meminjam biaya, maka tidak boleh minta bunga, tidak boleh.
Ya. Keluaran 22 ayat 25 ini bicara mengenai hal tersebut. Tidak boleh. Tetapi kepada orang asing boleh tarik bunga. Nah, ini kepada orang asing ya. Kepada orang yang miskin yang meminjam itu tidak boleh minta bunga. Keluaran 22 ayat 25. Tetapi kepada orang asing boleh tarik bunga. Ulangan 23 ayat 20. Bagian A, kita bisa lihat di situ. Ya, Ulangan 22 ayat 20. Kalau kita lihat umat Israel, mereka waktu kembali dari Babel, itu kan eh itu kondisi mereka, mereka bukannya orang yang bebas sebenarnya. Mereka itu adalah orang yang ditawan. Betul ya, orang ditawan. Mereka kembali ke Yerusalem. Nah, di zaman itu, di dalam situasi yang miskin, yang sangat terbatas, ada orang-orang yang kasih pinjaman dengan bunga yang tinggi. Ini seperti sifat mereka itu seperti ular yang menggigit dan merobek. Ya. Sampai akhirnya apa? Kalau kita baca di Nehemia, Nehemia 5 ayat 1 sampai 13, itu sampai ada yang jual anak-anaknya sebagai budak. Jual anak-anak. Karena apa? Nggak bisa, nggak sanggup bayar bunga. Ini. Mereka jual anaknya. Ini pun ditarik dengan paksa. Nehemia 5 ayat 1 sampai 13. Dan ini terjadi bukan dengan orang asing. Tetapi sesama umat Tuhan, sesama umat perjanjian, mereka terapkan. Ya, jadi eh, menumpuk-numpuk kekayaan dengan pajak yang berat, Alkitab katakan bahwa ia sedang menyimpan hartanya bukan untuk dirinya, ya, bukan untuk mengasihani, bukan untuk mengasihani. eh Sekali lagi, gitu ya. Jadi kalau kita baca Amsal, ya Amsal 28 ayat yang ke-8, di situ dikatakan apa? Kita coba baca ya. Dikatakan apa di sini? Amsal 28 ayat 8. Amsal 28 ayat 8. Nah, dibilang begini, orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Ya. Jadi maksudnya di sini apa ayatnya? Orang yang memperbanyak harta lewat riba, lewat bunga, tanpa ia sadari, tanpa orang yang yang ambil uang, ambil bunga ini tanpa dia sadari, dia lakukan ini, dia kumpulkan ini, ya, bukan untuk diri dia sendiri, tetapi pada akhirnya ini akan diberikan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah. Jadi dia pikir dia sementara kumpul bunga, ambil bunga dan lain-lain itu untuk memperkaya diri dia. Padahal apa? Itu Tuhan sudah rencanakan akan ambil itu dan kasih kepada orang yang lemah. Ya, seperti itu. Nah, jadi berikutnya mengambil harta yang tidak kelihatan ini bicara mengenai melakukan sesuai yang dinazarkan kepada Allah. Ulangan 23 ayat 21 sampai 23. Tiba-tiba kalau kita lihat bicara tentang firman apa perintah ke-8 jangan mencuri, ini berbicara firman Tuhan berbicara mengenai nazar. Nazar itu adalah berjanji atau menjanjikan sesuatu kepada Allah sambil bersumpah. Menjanjikan sesuatu kepada Allah sambil bersumpah. Nah, kalau kita lihat di sini mengandung makna hal tersebut sebenarnya Allah tidak minta, gitu ya. Allah tidak minta, tetapi dengan rela hati dan tegas ingin berikan janji.
bersumpah untuk memberikan kepada Allah. Ini sebuah keputusan perbuatan sesuai dengan keputusan hati. Tapi setelah bernazar tidak dilakukan karena menganggap eh, ada satu menghindari rugi atau ingin mengambil keuntungan, maka nazar yang tidak dibayarkan kepada Allah itu menjadi dosa mencuri. Dosa mencuri. Bilangan 30 ayat 2, Mazmur 15 ayatnya yang keempat. Ya. Hal yang seperti itu. Tadi juga sudah dibicarakan di bagian analisis perintah, itu membohongi mata orang itu pun pencurian. Malas, memboroskan waktu, itu pun pencurian. Nah, melakukan nazar, sudah bersumpah, menjanjikan sesuatu kepada Allah, tetapi tidak melakukan, itu pun mencuri yang telah menjadi milik Allah. Kemudian, berikanlah belas kasihan dan kemurahan terhadap sesama yang kelaparan. Ini pun menjadi bagian dalam detail atau rincian perintah jangan mencuri. Kalau kita lihat di Ulangan 23 ayat 24, apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Ini. Jadi ini kalau kita lihat loh, ini kok kayak gini perintahnya gitu. Ya, ini kalau kita lihat orang yang makan kebun anggur, masuk ke dalam kebun anggur sesama dan makan anggur sepuas-puasnya, itu bukan orang yang punya, bukan orang yang mempunyai kebun anggur sendiri. Bukan. Kenapa? Karena dia memiliki kebun anggur sendiri kan? Ngapain dia mesti pergi ke kebun anggur orang dan makanin buah anggur milik orang lain? Gitu ya. Jadi keserakahan di sini ini dicegah di sini, diperingatkan. Orang yang melakukan hal ini, yang melalui kebun anggur, yang lewat kebun anggur orang yang lain, makan anggur sepuas-puasnya, ini menunjuk kepada orang yang miskin, orang yang susah hidupnya. Boleh makan anggur sepuas-puasnya, tapi nggak boleh bawa pulang. Nggak boleh bawa pulang katanya. Ini adalah hukum kemurahan yang menjamin hak hidup orang yang sangat miskin. Orang yang sangat miskin. Ya. Ayat 25 dikatakan, apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu. Tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Artinya apa? Orang yang pergi ke kebun, ke ladang gandum sesama, dan makan bulir-bulir gandum itu karena mereka memang kelaparan. Bukan karena iseng. Bukan, karena memang lapar. Ini orang yang miskin. Orang yang miskin. Tapi tidak boleh ayunkan sabit. Nggak boleh. Itu udah mencuri. Gitu ya. Makan di tempat. Gitu ya. Makan di tempat. Seperti itu. Jadi, seperti kalau misalnya kita makan di prasmanan, all you can eat. Dikatakan nggak boleh bawa pulang kan? Nggak boleh bawa pulang. Sepertinya all you can ini nih, all you can eat ini sistem yang diambil dalam Alkitab kayaknya. Jadi makan di tempat, nggak boleh bawa pulang. Tetapi kita pun bilang, kita mengajarkan kita diajarkan dan kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita, anggota keluarga kita, ambil secukupnya, jangan buang-buang makanan, ya seperti itu. Ya, ambil sedikit-sedikit aja. Dan berikutnya itu kelonggaran selama 1 tahun bagi orang yang baru menikah. Nah ini orang yang baru menikah, jadi itu ada aturan di dalam orang Yahudi, orang Israel itu di Ulangan 34 ayat 5 harus diberikan selama 1 tahun bagi orang yang menikah katanya. Ya, coba
kalau kita lihat di situ, hmm, oke, coba kita lihat ya. Tadi Ulangan 34 ayat 5. Ulangan 34 ayat 5. Ulangan 34 ayat yang kelima. 24 kali, Oh, Pak. sorry, 24. Ulangan 24 ayat yang ke-6, maaf. Oh, ini. Sorry. Ini ini sebentar ya. Ini sebenarnya slide-nya ini saya belum perbaiki. Ini seharusnya yang ini nih. Seharusnya ini. Jangan mengambil kilangan atau kilangan kilangan atas sebagai gadai. Karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Nah, ini melindungi ya, untuk melindungi hidup sesama, ya, sesama manusia. Maaf ya, nanti dirubah ya, bukan Ulangan 24 ayat 5, tetapi ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Jadi itu tentang tentang menggadaikan. Jadi menggadaikan itu eh kalau kita lihat ada orang yang kasusnya gitu ya, dia pinjam, dia pinjam em, tidak bisa bayar. Dia pinjam dengan menjaminkan kepemilikan dia, kepemilikan dia. Ya. Nah, waktu itu hmm, ada juga yang pinjam tidak bisa bayar. Pada akhirnya ada yang perlu diambil dari milik dia, ya, milik orang yang meminjam itu. Cuma dikatakan bahwa tidak boleh mengambil batu gilingan. Kenapa? Karena batu gilingan itu, kalau kita lihat sini, ini kan batu kilangan atau batu gilingan. Gilingan ini berfungsi untuk menggiling gandum menjadi tepung. Setiap rumah itu ada alat ini, alat gilingan gitu ya, untuk masak gitu. Nah, maksudnya apa? Kalau misalnya diambil pada akhirnya em, nyawa atau hidup dari keluarga tersebut itu bisa terancam. Ini kan dibilang, janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai. Karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Jadi jangan ambil hidup hidup dia gitu. Ya, jangan ambil hidup dia. Jadi harus menjaga milik sesama. Nah, ini tadi menculik tadi sudah dibahas gitu ya, menculik. Jadi eh, pada akhirnya dikatakan di Efesus 4 ayat 28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Allah mendirikan hukum tentang pencurian ini, jangan mencuri ini, dengan tujuan untuk menjaga hubungan, lebih lagi menjaga, melindungi hidup sesama umat Tuhan, umat perjanjian. Ya, jadi eh, hari ini kita lihat mengenai mengenai analisis perintah dan rinciannya di dalam hukum Taurat, penerapannya. Di kesempatan selanjutnya nanti kita akan lihat mengenai makna penebusannya dan juga perluasan di kitab Injil. Ya, Yesus bicara mengenai apa tentang hal pencurian ini. Ya, baik. Sampai di sini ada yang bertanya? Pak Yudi, di zaman hakim-hakim berarti mereka harus menggunakan hukum Taurat ini ya Pak untuk menghukum atau eh, ya menghakimi. Sekali lagi, Pak. Di Sekali zaman lagi, Bu. di zaman hakim-hakim
Berarti hakim-hakimnya itu menggunakan hukum Taurat untuk menghukum. Jadi hukum Taurat ini seperti kayak kita di zaman sekarang nih ada hukum Indonesia, hukum negara gitu loh. Ya, jadi hukum Taurat itu diterapkan sejak Musa menerimanya di kaki Gunung Sinai. Di Gunung Sinai. Jadi dia terima semua di Gunung Sinai, semua dicatat semuanya, kemudian dijelaskan kepada umat Tuhan. Umat Tuhan yang nantinya akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Hmm. Dan di zaman itu hukum Taurat diajarkan kepada imam-imam dan juga orang Lewi. Ya, imam-imam dan orang Lewi. Mereka harus mengetahui mengenai hal-hal tersebut. Juga kepada tua-tua Israel, Hmm. pemimpin-pemimpin, tua-tua orang Israel. Sehingga mereka mengetahui hal tersebut. Nah, setelah zamannya Yosua, muncul zaman hakim-hakim, tetap itu diterapkan. Nah, kita perlu ingat hukum Taurat itu dibagi 3 bagian. Yang pertama itu hukum ibadah, hukum negara, hukum kenegaraan atau hukum kerajaan, pemerintahan, kemudian hukum ibadah, dan yang ketiga itu hukum masyarakat, sosial, sesama. Ini dibagi seperti ini. Nah, semuanya ada dalam hukum Taurat dan terikat semuanya. Seperti itu. Dan diterapkan sampai zaman hakim-hakim, bahkan sampai ke zaman Yesus. Itu terus diterapkan. Sampai hari ini pun masih diterapkan sebenarnya. Tetapi saya kurang tahu bagaimana orang Yahudi, eh, karena sudah banyak penafsiran-penafsiran sehingga sudah makin diperluas hal-hal tersebut. Bahkan di zaman Yesus itu sudah sangat-sangat diperluas. Bagi kita di zaman sekarang ini pun ada aturan-aturan. Kalau misalnya aturan di Indonesia itu kan ada memang hukumnya, ya, peraturan-peraturannya itu sebatas hukum kerajaan itu. Hukum kerajaan, hukum pemerintahan, dan hukum masyarakat. Ya, hukum sosial masyarakat. Ini 2. Karena zaman sekarang peraturan mengenai ibadah itu kan diatur agama masing-masing. Hmm. Tetapi negara mengatur 2 hal ini. Hukum pemerintahan dan hukum ini masyarakat. Gitu, Ibu. Iya, makasih Pak Yudi. Pak Yodi, jadi yang waktu Musa dikasih 10 perintah itu include detail-detailsnya atau yang cuma 10 itu and then detailsnya itu nanti manusia yang buat secara rinci gitu. Hmm. Jadi kalau kita lihat di 10 perintah itu, kan Tuhan kasihnya lisan terlebih dahulu. Hmm. Benar ya? Ya, kalau kita baca Keluaran pasal 19, kronologinya ya, ini ada di buku yang ke-7. Kalau Bapak, kalau Ibu-ibu ada bukunya nanti bisa baca, buku yang ke-7 itu ada kronologinya di situ. Jadi ketika mereka tiba di kaki Gunung Sinai, Keluaran pasal 19, di situ Musa naik ke atas Gunung Sinai. Nah, kemudian ya tolong tanya kepada mereka, mereka mau nggak jadi umat perjanjianku? Itu ada pembicaraan lagi. Itu kan dalam satu pasal 19 itu dicatat beberapa hari sebenarnya di situ. Peristiwa beberapa hari. Musa naik turun Gunung Sinai. Nah, buku ketujuh sangat jelas itu. Kemudian pasal 20 Keluaran Keluaran pasal 20 itu Allah berbicara. Allah turun dari atas gunung menemui umat Israel dan berbicara. Yang dia sampaikan itu adalah 10 perintah. Itu Keluaran 20. Setelah itu, kalau kita baca Keluaran 20 ayat yang ke-19 dan selanjutnya, ke-19 dan seterusnya, Musa naik ke atas gunung. Setelah itu Musa menerima semua firman Tuhan. Semua ini firman Tuhan, tetapi belum semuanya, belum semuanya, gitu ya. Tetapi ada eh, inti-intinya yang disampaikan. eh, ini sampai pasal 24, dari pasal 20 sampai 24. Jadi dia terima itu semua, terima itu semua. Dia turun, ketika dia turun gunung, dia tulis semuanya. Keesokan harinya dia bacakan. Nah, hukum
firman yang dia terima dari Tuhan, hukum Taurat yang dia terima dari Tuhan itu yang dicatat dari Keluaran 20 sampai 24 itu ditulis dalam satu buku yang disebut sebagai Kitab Perjanjian. Kitab Perjanjian. Di atas buku inilah, di atas kitab inilah Musa percikan ini darah, Darah. ya, percikan darah, perjanjian. Nah, itu. Setelah itu Tuhan masih memberikan detailnya. Tuhan masih memberikan detailnya. Setelah pasal 24 itu, Musa naik lagi ke atas gunung. Dia ada di sana 40 hari 40 malam. Nanti dia turun lagi kan di pasal 30 berapa itu? Ya, 32. Musa turun, waktu itu dia memegang 2 loh batu. Nah, ini 2 loh batu. Tetapi di atas gunung itu, dia menerima banyak firman Tuhan, rincian-rinciannya juga. Ya, rincian-rinciannya. Nah, itu semua ada di dalam kitab Keluaran. Kemudian rincian ibadah, nah ini rincian tata cara ibadah itu dijelaskan ibadah, sistem ibadah, persembahan, tentang orang Lewi bagaimana, imam aturannya. Itu di kitab Imamat. Kitab Imamat itu full itu semuanya. Nah, kemudian semua kembali lagi, semua bukan semua aturan-aturan di hukum Taurat ini diulangi lagi, dijelaskan lebih jelas lagi oleh Musa di kitab Ulangan. Nah, maka orang Israel itu mereka telah memiliki buku yang lengkap rinciannya. Itu kita kenal sebagai Pentatuk Musa. Ya memang Pentatuk Musa, 5 kitab Musa itu termasuk kitab Kejadian. Tetapi orang Israel melihat hukum Taurat itu semua. Ini hukum Taurat. Dalam perjalanannya, orang Yahudi mulai menafsirkannya. Dan mulai menyatakan perluasan aplikasinya. Misalnya Tuhan nggak menentukan dengan tertulis di hari Sabat mau ngapain, gitu. Keluar boleh nggak, gitu. Boleh nggak keluar. Nah, di dalam perkembangan tradisi orang Yahudi nggak boleh keluar dari kemah. Terkecuali ingin bertemu dengan Nabi. Ingin bertemu dengan Nabi atau ingin ketemu dengan orang Tuhan. Itu boleh di hari Sabat. Tetapi apakah itu sudah ada tertulis dalam hukum Taurat? Nggak ada. Itu menjadi suatu tradisi. Sampai di zaman Yesus ada istilah di dalam kitab Perjanjian Baru itu sesabat perjalanan. Sesabat perjalanan. Ini sekitar kalau nggak salah itu nanti dicek lagi itu sekitar 900 meter. Ini 900 meter. Ya. Sesabat perjalanan. Nah, makanya ada istilah-istilah seperti itu kemudian berkembang. Nah, itu tinggal tradisi. Gitu ya. Tetapi apakah rinciannya sudah lengkap semuanya? Sudah. Di kemudian hari rabi-rabi Israel mulai menafsirkannya dan memperluasnya. Ya, memperluasnya. Seperti itu. Dan dari yang kita 5 kitab awalnya itu berarti we can say itu memang benar-benar dari Tuhan dong kan? Nggak ada perluasannya dari manusia gitu kan? Berarti benar kan? Benar. Dari 5 Tidak ada kitab. intervensi manusia di situ. Pure dari Tuhan. If that's the case, then 5 depannya itu you're supposed to do that dong semestinya. Gimana? Yang Harus kalau gitu berarti yang melakukan. 5 depan itu semua kita mesti lakukan dong. Kita Iya. nggak ngomong soal perluasannya ya. Betul. Benar. Kalau Benar. memang kita benar-benar bilang kita mesti ikutin dia gitu ya, ikutin Tauratnya itu. Dan yang saya juga nggak tahu detailnya apa di 5 itu, but I believe itu pasti banyak juga ya. Banyak juga gitu. Banyak sekali detailnya. Nah, oke. But the thing is, actualnya kan now we don't do everything yang di dalam 5 kitab itu dong.
Mungkin kita Betul. pilih-pilih yang kita lakukan. So if that is the case, then apa gitu? Unless keluasannya itu yang buatan manusia, mungkin we don't do it gitu loh ya. Tapi yang di 5 ini, berarti we have to do Ya. it dong. Exactly. Nggak bisa pilih doang gitu kan. Benar nggak? Ya, jadi Tuhan berikan hukum Taurat itu em, dalam bentuk tulisan, betul ya? Dalam bentuk tulisan kan semua ya? Dalam Ya. bentuk tulisan semuanya, peraturan-peraturan itu untuk umat Israel. Hmm. Kita bicara umat Israel dulu. Tapi ternyata orang Israel waktu itu mereka belum begitu paham sepenuhnya tujuan hukum Taurat diberikan kepada mereka. Belum paham sepenuhnya. Apakah mereka ada paham? Ada. Apakah sepenuhnya mereka paham? Belum juga. Jadi ketika mereka terima, mereka hanya dikasih tahu untuk apa? Jangan begini, jangan begitu. Oh, ternyata nanti sekarang ini keadaannya baik-baik aja. Semua orang punya uang, semua ada harta. Tapi nanti ketika masuk ke Kanaan, itu terus kamu nanti ada eh, karena kamu melawan Tuhan dan akhirnya kamu itu jatuh miskin karena kesengsaraan, sehingga kamu jatuh miskin, kamu jadi orang kaya, kamu mulai banyak pemikiran. Ingat, sudah ada aturannya. Jadi di ketika mereka di dalam perjalanan padang gurun, mereka itu sementara mencerna aturannya, ya. Karena mereka akan jalankan semua sementara latihan dan akan menerapkan sepenuhnya ketika masuk Kanaan. Contoh aja, kayak tadi, ya kan? Jadi kalau misalnya ada yang bakar ladangnya, kemudian nanti ladang orang itu ikut kebakar yang belum dituai, harus ganti rugi sepenuhnya. Di padang gurun siapa yang punya ladang? Nggak ada seorang pun punya ladang. Mereka lagi jalan di padang gurun, betul kan? Jadi aturan-aturan tersebut dijalankan tanpa mereka sepenuhnya memahami tujuan hukum Taurat diberikan. Nah, di zaman Ezra dan Nehemia itu dijelaskan. Tetapi ketika dijelaskan semuanya, itu pun belum begitu jelas. Maksudnya belum begitu jelas begini. Belum begitu jelas kenapa kita lakukan ini. Belum begitu jelas. Masih samar-samar. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus menjelaskan tujuannya. Jadi akhirnya jadi terang. Kenapa hukum Taurat itu diberikan? Makanya Yesus, dia memberikan hukum yang sangat mendasar. Sangat mendasar. Kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihlah sesamamu. Bahwa apa? Semua hukum Taurat itu Tuhan berikan supaya kita menjaga kasih kita kepada Tuhan dan kita menjaga kasih kita kepada sesama. Ketika itu kita dititipkan sesuatu kepada kita, mari kita jaga seperti milik kita. Jangan ada keserakahan. Kita lakukan itu apa? Kita mengasihi sesama kita. Ketika muncul rasa iri dan akhirnya kita, kamu kan dulu kan pernah lakukan sesuatu kepada saya. Terus kita apa? Kita seolah-olah, oh itu rugi, itu dicuri, apa semuanya. Berarti sudah tidak ada kasih di situ. Yesus jelaskan bahwa apa? Kamu katakan ada yang tertulis dalam kitab Musa. Jangan berzina. Aku berkata kepadamu, setiap laki-laki yang lihat perempuan sudah berzina dalam hati. Mereka akhirnya disadarkan. Oh, ternyata menjaga hukum Taurat, hukum yang sebenarnya baik itu, sebenarnya ya, baik itu adalah harus dijaga dari hati. Dari hati. Makanya Rasul Paulus dia jelaskan. Rasul Paulus jelaskan gimana? Hukum Taurat adalah penuntun sampai yang dijanjikan itu datang. Jadi apakah hukum Taurat itu sudah tidak berguna? Ini banyak orang yang salah paham. Ada yang bilang sudah tidak berguna.
Yesus sudah datang menggenapi, sudah tidak perlu lagi itu semuanya. Tetapi Yesus pun bilang bahwa apa? Sampai langit dan bumi berlalu tidak boleh satu iota, satu titik di dalam hukum Taurat itu dihapuskan. Nggak boleh. Gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan hukum Taurat itu berlaku sampai yang dijanjikan itu datang. Sampai keturunan perempuan itu datang. Ketika Yesus datang, Yesus bukan menolak dan membatalkan hukum Taurat, bukan. Tetapi dia menggenapi di dalam diri dia. Menggenapi dalam diri dia. Akhirnya, nah ini kan pertanyaannya di sini. Apakah semua yang tercatat harus kita laksanakan? Apakah semua yang tercatat harus dilaksanakan? Berarti kita tidak boleh makan udang. Bahkan kerupuk udang pun nggak boleh. Ada udangnya di situ soalnya. Saya nggak makan udang. Karena apa? Waduh, saya sangat menjaga seafood itu di dalam Alkitab. Nggak boleh katanya. Gitu. Tapi I think kerupuk udang boleh. I think if Pak Yudi jelasin kayak gini, we get the point gitu. But the thing is kan orang-orang pada umumnya when you say about hukum Taurat kan kita langsung literally mikirnya yang A, B, C, D, E, F, G, H, G itu kan. Which is sebenarnya kan bukan itu tujuannya, lebih ke tujuan maksudnya Tuhan buat itu di balik semua kata-kata itu gitu kan. Nah, Nah, kalau Pak Yudi sekarang jelasin dari tadi awal sampai gitu, I can get the point gitu loh kan. So, maksudnya kita juga mesti mindsetnya kita juga mesti berubah. Hukum Taurat itu bukan poin-poinnya itu loh, literally yang kita mesti ikutin. Jadi saya kalau misalnya kayak misalnya nggak boleh makan udang, nggak boleh makan apa, atau nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya sebenarnya not necessary secara itu mesti ngerti tujuan Tuhan itu apa gitu sebenarnya kan. Nanti ya. nggak Pak Yudi? Jadi, Nanti kan banyak orang salah paham, dikirain hukum Taurat itu benar-benar yang mesti plek. Dan saya nah, kontradiksinya ini. If you say you want have to do this, buktinya kan orang nggak lakukan. Orang cuma pilih yang I want to do, I want yang lain nggak diliatin gitu loh. Tapi nah, kalau if we talking about tujuannya apa, and then semua dari Yesus itunya kasih sesama manusia kepada Tuhan, ya itu lebih gampang dimengerti gitu loh. Jadi memang ya, kita bukannya kita betul, bilang Bu. di apa gitu kan. Nah, Ya, jadinya, ya. tapi ada hal yang berbahaya ketika kita hanya berpatokan bahwa yang penting maksudnya saja, yang penting tujuan, yang penting esensinya saja. Ini pun bisa kalau kita tidak berjaga-jaga, pada akhirnya tanpa disadari kita bisa mengabaikan firman Tuhan. Kalau tidak berjaga-jaga ya. Makanya em, memang sekarang ini ya di dalam sejak zaman Tuhan Yesus pun sampai hari ini banyak hal terjadi. Gereja-gereja pun banyak. Pendeta-pendeta banyak pendeta sehingga orang-orang melihatnya, loh, kenapa di atas dasar mana kita katakan yang ini boleh, yang ini nggak boleh, yang ini sudah tidak perlu dilakukan, yang ini harus dilakukan. Betul ya? Ini kan pertanyaannya ya. Pertanyaannya ini. Nah, yang kita perlu perhatikan begini. Yang kita perlu perhatikan begini. Kita menjalankan kita memahami suatu perintah. Kita nggak usah bicara mengenai seluruh Alkitab. Tetapi kita misalnya hanya baru lihat hukum Taurat saja. Ya, hukum Taurat saja. Ketika kita hanya melihat ini, mana yang perlu kita jalankan, mana yang tidak perlu. Betul ya? Ya, ya. Apakah masih sesuai dengan konteks zaman sekarang atau tidak? Nah, ketika ingin memahami firman Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat ini, 5 kitab Musa ini, maka kita perlu memahaminya dari sudut pandang Tuhan, bukan kepentingan kita. Ini yang harus clear dulu. Karena jika kita tidak berjaga-jaga lewat tuntunan Roh Kudus, maka kita akan terjebak dan jatuh dalam kesembronoan dalam menyatakan bahwa oh ini boleh, ini sudah tidak relevan, yang penting ini, yang penting ini. Seperti ini.
Jadi saya tidak mengatakan, oh yang mana boleh, ini bagaimana? Karena begini, contoh yang paling sederhana aja. Di dalam hukum Taurat, kita harus ibadah itu hari apa? Minggu. Sahabat. Sabat kan? Sabat itu hari keberapa? 7. Hari ketujuh. Hari ketujuh itu sesuai dengan tradisi Alkitab dan tradisi yang dibawa sampai sekarang oleh orang Yahudi, bahkan kalender Masehi pada umumnya, hari Sabat itu hari Sabtu. Berarti kita semua melanggar dong. Betul kan? Semua kita melanggar kalau seperti itu. Hanya orang Yahudi dan orang Advent yang benar. Iya kan? Tetapi argumen Alkitab apa? Bukan argumen kita ya. Bukan argumen kita seolah-olah kita akhirnya, oh iya, ya, itu kan semuanya untuk kita. Jadi apa yang menurut kita. Bukan, ini nggak boleh. Tetapi apa kehendak Tuhan di balik itu? Ini yang harus kita pahami. Orang bilang begini, oh karena Yesus bangkit di hari Minggu. Apakah ini benar? Yesus bangkit di hari Minggu. Ini benar kan alasannya kan? Tetapi Ya. ini tidak mewakili semua, tidak bisa menjawab secara keseluruhan bahwa, oh iya, sekarang Sabat itu telah menjadi hari Minggu. Sabtu sekarang jadi hari Minggu. Sabat dulu itu zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru itu udah hari Minggu. Itu tidak menjelaskan sepenuhnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah sejak perjanjian lama telah bersaksi bahwa Yesus akan menyatakan hari Minggu itu sebagai Sabat yang baru. Apakah ada itu di dalam Alkitab? Enggak. Betul kan? Ini yang kita harus kembali lagi ke Alkitab. Apakah ada itu di dalam Alkitab? Nah, kalau ibu baca buku yang ketujuh, nanti bisa lihat di situ. Bisa lihat di situ Tapi penjelasannya. saya rasa ya Pak Yudi ya, sebenarnya kita ngerti tujuannya itu ya, regardless harinya itu ya. Yang penting kita mungkin mesti alokasi satu waktu tuh spesial untuk Tuhan. Because karena kalau kita ngomong gitu, gimana dengan orang yang hari Sunday-nya dia mesti kerja? Kan ada dong orang kayak gitu ya, yang bukan pilihan tapi mesti kerja gitu loh kan. Kalau kita punya pilihan ya kita ini. That's I think karena itu kan yang penting anyway kita hidup kan buat Tuhan, semuanya buat Tuhan. I think the day is not important dalam arti Tuhan kan nggak mungkin melakukan perintah yang ada orang bisa lakukan apa ya. Maksudnya gini loh, oh lu nggak bisa ke gereja hari Minggu, berarti you nggak percaya Tuhan gitu loh. Kan ada kayak gitu kan. Tapi on the other hand kan ada orang yang memang nggak bisa datang di Sabtu Minggu karena kerja gitu loh. Jadi for me I think yang penting kita memang perlu satu hari khusus kita sacrifice Tuhan gitu loh. But ya memang kalau pas ketemu kita di semuanya umumnya semua di hari liburnya di Minggu ada ya kita hari Minggu gitu kan ke gereja gitu loh. Tapi I think tujuannya ya itu Pak, yang penting kita punya hari untuk Tuhan itu loh. Karena how do you explain to orang-orang yang nggak bisa datang di hari Minggu misalnya? Ya. Oke, kita dengan semua dengan asumsi yang sama ya. Kita yang belajar kebenaran yang benar dan kita jaga-jaga diri gitu loh ya, yang udah benar gitu loh maksudnya gitu loh. Ya, jadi gini Ibu. Kembali lagi, prinsip Tuhan Yesus itu, dia ingin supaya hukum Taurat itu dijaga berdasarkan hati manusia. Betul ya? Berdasarkan hati manusia. Tetapi satu hal yang kita tidak boleh, kita manusia yang terbatas ini, yang tidak boleh lupa bahwa Tuhan pun ada aturannya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan harus ikut aturan saya. Ini yang harus dipahami dulu. Tuhan, saya nggak bisa. Tuhan maha mengerti, Tuhan maha pengampun, tolong sesuaikan dengan saya kan yang penting hati saya. Tidak bisa kita misalnya paksakan yang seperti terjadi itu. hari Sabtu Minggu itu deh. Kalau misalnya kita ada pilihan ya gitu. Jadi we prefer to pilih misalnya ya udah nggak ada pilihan lain kerja mesti hari Minggu. So we nggak usah pilih kerja itu kita karena alasan itu kita ke gereja gitu hari Minggu gitu. Ya, Berdoa. jadi gini Ibu. Jadi saya selesaiin dulu ya. Jadi pada dasarnya kita hidup untuk Tuhan.
kita bekerja pun untuk Tuhan. Mm-mm. Ya. Tetapi jika dari antara 7 hari itu sudah diberikan bagi kita, Tuhan minta 1 hari. Mm-mm. Dan kita bilang, sorry Tuhan, hari itu saya nggak bisa. Saya kasih hari yang lain ya. Betul ya. Iya, iya. Nah, kita bisa lihat bahwa fokus Mm-mm. fokus orang yang berbicara seperti itu bahwa apa? Fokus saya adalah pekerjaan saya. Benar nggak? Mm-mm. Iya, Enggak juga. benar. Oke. Berarti sekarang gini ya. Berarti kalau memang Mungkin kita mau ikutin, mungkin gini kali ini punya maksud kalau seandainya hari Sabtu Minggu tuh dia harus kerja, maksudnya Pak. iya, Iya, Jadi bukan. gimana makanya gini. iya, itu benar. maksudnya? Tapi Pak yang Jenis maksud kerjaan Pak, yang betul, mengharuskan kita betul. kerja di Sabtu Maksudnya, Minggu. iya gimana Ya, dia Jadi pilihnya, makanya. dan gimana dia mungkin Berarti karena keputusannya pas saya gitu. libur, saya prioritas bekerja gitu. dia, Ya. prioritas dia menurut Pak Yudi adalah kerjaannya. Nah, Gitu. saya lanjutkan dulu gitu ya. Mungkin gitu Jadi maksudnya begini, dia. maksudnya begini. Tuhan sudah pasti sangat memahami kita, benar ya? Betul. Benar ya. Hmm. Tuhan pasti sangat memahami kita. Yang terpenting di dalam hati kita adalah apa? Bahwa memang kita percaya Tuhan dan kita ada iman. Tuhan, saya hari Minggu itu, waduh ini benar nggak bisa Tuhan. Tetapi sebenarnya saya sangat ingin menjaga hari Tuhan. Boleh kan dia berdoa seperti itu ya? Boleh ya. Artinya apa? Kita perlu menyesuaikan lebih dulu kepada apa yang menjadi pikiran Tuhan, baru kita. Iya. Tidak bisa sama sekali. Sama sekali nggak bisa nih. Oh iya kan? Tetapi yang terpenting apa? Hatinya terlebih dulu. Benar ya? Hatinya terlebih dulu. Tetapi jika tidak memahami kehendak Tuhan dan hanya membenarkan, hari manapun boleh, saya pikir itu tidak bijaksana dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. No, I'm talking about bukan kita cari-cari ini loh. Misalnya kan dihadapkan satu kerjaan, misalnya kita mau cari kerja gitu ya. Misalnya kan banyak dong kejadian kan. Ya, Oh, you yang mesti masuk di Sabtu Minggu, misalnya lah ya. Saya nggak tahu benar-benar ada orang nggak yang mesti masuk di Sabtu Minggu. Hotel Kadang-kadang orang kerja hotel emang ada kadang-kadang gitu, off, kadang-kadang ada on, kerja itu kita ya. nggak masuk pokok. hitungan karena kadang-kadang off, kadang-kadang on. Jadi ini yang benar-benar you diharuskan, you yang mesti masuk Sabtu Minggu, komitmen gitu, misalnya gitu. And then what should I do if I have to? Ini berarti saya nolak dong kerjaan itu karena apa, saya nanya Tuhan dulu. Saya sebenarnya mau, tapi karena ini kerjaan yang ada cuma ini, diharuskan pilih itu, gitu. Ngerti nggak Pak Yudi? Saya Kalau mengerti. memang punya Saya banyak mengerti. pilihan, kita pilih yang lain. Tapi kalau memang sampai udah nggak ada pilihan, itu kerjaan mengharuskan kita kayak begitu tiap Ya. minggu loh ya, bukan cuma once in a while. Ya, Do we saya have to mengerti. tolak itu kerjaan? Iya. Saya mengerti. Saya mengerti karena saya juga dikelilingi dengan keluarga yang juga ada yang seperti itu. Kembali lagi saya bilang bahwa yang Hatinya, terutama itu maksudnya kita Pak harus Yudi. mengerti dulu Iya. Tuhan itu bagaimana. Betul ya? Betul. Dan ketika kita menjalani hidup kita memang seperti itu, hal yang terutama ya berdoa. Nah, Betul kan? Iya. betul. Jalanin Berdoa. aja dulu Berdoa mungkin ya dulu. maksudnya Pak Yudi, tapi Dan- hatimu mau ke Ya gereja hatinya dulu gitu aja. ya. Nanti Gitu. pasti ada jalan. Nah ada jalan, ternyata apa? Sekarang online juga bisa. Tuh kan? Iya, betul. Online juga bisa. Kemudian misalnya memang nggak bisa sama sekali, ya yang terpenting adalah bagaimana sikap hati dia terhadap Tuhan. Sehingga yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai, jangan sampai, karena ini banyak terjadi juga. Saya tidak mau tutup mata juga. Banyak yang terjadi untuk membenarkan. Kebablasan. Benarkan, Kebablasan seperti itu, membenarkan. akhirnya terfokus kepada dirinya dan Iya. lupa berdoa kepada Tuhan. Iya, Gitu. betul. oke. Makanya Rasul Paulus pun dia menasehati. Dia menasehati juga mengenai hal ini. Janganlah orang-orang mengecam kamu mengenai hari, mengenai makanan. Jangan katanya. Tetapi apakah Rasul Paulus bicara seperti ini karena dia ingin mengabaikan firman Tuhan? Tidak kan? Jadi balik lagi ke sikap hati ya Pak ya. Semuanya. Dimulai dari Itu situ. sikap hati maksudnya. Mulai dari situ. Dimulai. Nah, saya percaya ketika kita mengenal kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan menuntun kita. Ya. Ya, kalau nggak kayak gitu, anak Tuhan nggak ada yang masuk di hotel.
Iya. Travel dan Hotelnya lain-lain, kosong, ya nggak kan? ada nggak Berdosa ada semua. pegawainya orang Kristen. Pasti anak Tuhan berdoa, saya percaya itu. Sikap hati Oke. lah Pak ya, istilahnya nomor Iya, satu ya. iya. Ya, Itu makanya maksudnya sikap. aturan di dalam hukum Taurat itu bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita menerapkannya harus berdasarkan pikiran Tuhan, Ya. bukan pikiran kita yang bilang Ya. mana boleh, mana nggak boleh. Nggak seperti itu. Baik. Tetapi kita memohonkan kepada Tuhan, Roh Kudus tuntun supaya bukan kita ingin menerima, memahami firman Tuhan ini sesuai dengan apa yang saya mau. Kita mau. Nah, Ya. ini bahaya. Ini sangat-sangat bahaya. Makanya Yesus bilang, yang bertelinga hendaklah dia mendengar. Bayangkan, iya kan? Tersinggung semua orang. Kenapa? Karena orang datang, mereka pengen dengar apa yang mereka mau, bukan apa yang Tuhan mau. Tuhan Gitu. mau. Gitu, Ibu. Oke. Ya, ada lagi mau Jelas, jelas, Pak disampaikan? Yudi ya. Jelas, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Pak Yudi, thank you. Thank you Pak Yudi. Ibu Jelas. Pendeta, ada yang lagi mau disampaikan? Pengalaman saya dulu waktu kerja, kan saya senang ibadah. Ya, sudahlah kalau cuma Sabtu Minggu lapangan golf. Ya, kalau ditanya, cuma saya mungkin yang paling jarang ada di lapangan golf. Dan mereka udah si Meiti kalau minggu begini lagi nari lenso. Jadi udah ketahuan nggak hadir karena tepuk-tepuk tangan atau dibilang nari lenso. Tapi oke lah, itu Sabtu Minggu tidak ada paksaan. Tapi ketika hari Rabu saya harus pulang cepat karena ada persekutuan. Waduh, pertama berat sekali memang nih, mau berjuang, hati begitu berkehendak tapi sangat tidak mungkin. Tapi itu berusaha dengan ada doa, lama-lama malah bosnya yang bilang, "Mate, ini kan hari Rabu, biasanya kan kamu ibadah, ayolah pulang aja kamu." Nah, artinya Tuhan bekerja selalu sesuai dengan rancangan Tuhan. Pasti Amin. bisa. Ada saja cara Tuhan. Ya, ada juga ketika semangat membagi flyers, itu saya lakukan itu di antara Mangga 2, ada 2 gedung toh di Mangga 2. Jadi Sabtu Minggu saya suka habis pulang gereja bagi-bagi ketemu dengan anak juga di sana. Baik, apa-apaan lo? Lo kok kerjanya apa lo? Nggak enak dong, malu dong. Tapi saya hati ini sekali kan untuk bagi begitu ya. Tapi akhirnya saya yakinkan ke atasan saya bahwa kan Sabtu Minggu itu bukan jam kerja. Kalau saya melakukannya itu di jam kerja mungkin saya salah. Tapi kan saya lakukan itu bukan di jam kerja. Ya akhirnya atasan saya ya sampai sekarang ya apa ya, malu-malu nggak enak juga ya kalau ketemu saya bekas ya. Saya sungguh bersyukur memiliki pengalaman seperti yang Nini tanyakan. Nah, pernah juga saya bagi pulang kantor nih, saya pergi ke rumah sakit Cikini. Ya, saya suka masuk ke kamar-kamar untuk berdoa dan bagi. Satu saat saya dipanggil di kantor, saya masih ingat ibu kepala di situ, pendeta yang kan di dalamnya ada kapel. Ya, terus dia bilang, "Ibu, kenapa kalau ibu nak ke kapel aja dah? Kalau orang ada di kapel baru ibu bagi." Terus saya bilang, "Nggak mungkin lah. Kalau bagi ini di kapel, orang di dalam rumah sakit dirawat kan." Akhirnya saya diusir. Kalau mau bagi begini tidak boleh di dalam rumah sakit. Terus saya bilang, Ibu Pendeta, bukankah ini rumah sakit Kristen? Iya, tapi ini udah untuk umum, tidak boleh lagi bagi-bagi begini. Yang saya lakukan adalah saya pergi di batasan, di pintu keluar. Jadi bukan di pintu masuk lah ya, pintu masuk rumah sakit, tapi bukan di bagian masuknya. Sudah di pagar luar. Baru saya bagi. Akhirnya mereka nggak bisa lagi usir, saya udah di luar kok. Jadi haknya saya ibu ya, bahwa haknya ibu. Hikmat Tuhan selalu ada. Ada cara Tuhan. Keberatan Nini tadi pasti ada cara Tuhan nanti. Apakah Iya, Tuhan makanya cuma pindah di kadang-kadang situ? kan itu again kan mesti kita tanya Tuhan, kita gitu. Cuma kan kadang-kadang orang ngambil kesempatan juga dalam ini gitu kan, jadi batu sandungan jadinya. Kenapa nggak mau kerja apa? Oh, karena saya mau ke gereja gitu loh. Jadi kadang-kadang itu kan jadi batu sandungan karena orang itu kan semestinya dia nggak boleh ngomong kayak gitu juga gitu loh kan. Ya itu again Iya.
kita punya, kalau memang kita punya Namun keinginan bener-bener tapi memang nggak bisa, ya nanti pasti ada ditunjukin jalan gitu loh kan. Jangan, mungkin ya kan orang dia kalau tidak nggak ngerti, ya minggu malam aja baru masuk Segala gereja. istilahnya segala sesuatu Tuhan jadikan baik lah. ya Pokoknya yang Ya, penting ada sikap hati dulu. Kita jalani seperti gini umpamanya, kamu Sabtu harus gini. Kita kan tahu kita pengen nih gereja ini, tapi kita ya tetap aja masuk dulu kerja. Tuhan tolong bagaimana ini, maksudnya ya Pak, ada kerinduan itu dulu. Nanti seperti Bu Betty iya bilang, totalnya ya udah deh Sabtu Minggu kamu bisa deh, ya mana kamu off, mungkin Minggu aja kamu gak usah masuk gitu loh. Ya, Jadi makanya kadang-kadang makanya juga saya bersyukur. percaya Tuhan izinkan terjadi juga, kita pilihannya gimana ya, kerinduan hati kita gimana kali Pak. Ya, Karena bersyukur. kalau kekristenan kadang-kadang Pak gini, tidak ada bisa apa tidak bisa. Tapi when you have relationship with God, itu Tuhan akan, yang Ibu Meti bilang, kasih hikmat kita. Apa Iya. yang kita, walaupun kita udah nggak mau begini, enggak, itu bukan lagi pilihan kita yang harus sudah segini gitu ya. Benar Pak? Relationship Ya, kembalilah sama Tuhan, saya ya, itu very important. ya. Pak Yudi, Itu saya mau tanya nih Pak Yudi. Saya Iya, pernah ya Bu. di gereja, saya pernah di gereja, terus kita makan, terus ada pendeta yang makan makanan darah, ada darahnya gitu. Terus saya bilang, Bu Pendeta, kan nggak boleh kita makan darah. Ada deh di perjanjian lama. Jangan makan. Kata pendetanya begini, itu kan perjanjian lama. Kalau perjanjian baru kan enggak. Tapi kan nggak boleh gitu dong. Masa perjanjian lama nggak berlaku sampai sekarang begitu. Saya cuma bilang gitu aja. Ibu, memang menarik seperti itu. Cuma Iya. saya mau pindahin mobil dulu ya. nanti Kita bahas lagi, Bu. Itu di menarik itu ya karena Dito. memang ada rincian-rincian seperti itu. Itu ada pelajaran mengenai hal tersebut. Sangat menarik untuk kita bahas. Ya, ya Ibu ya. Itu kita itu sambung next Oke time lah Pak Pak Yudi. Pak Yudi, oke, thank you. Langsung baik. tutup dulu kali ya. Ya. Tutup langsung. nanti sesi khusus. Ya. Janji ya. Siap. Mengenai darah ya, boleh makan darah Iya. nggak? Gitu ya. Oke, kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Thank Terima you Pak Yudi. Terima kasih. Thank you ibu-ibu semua. Terima kasih. See you next Terima week kasih ya. Pak Yudi. Sampai Bye. ketemu Terima lagi. kasih semua. Bye. Bye.